Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai kisah Ainul Mardiyah, bidadari tercantik di surga. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Kisah tentang bidadari yang paling cantik di surga adalah sosok Ainul Mardiyah, yang mana kisah ini terjadi di zaman Rasulullah. Al-Kisah, suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya tentang Ainul Mardiyah ini, yaitu sosok wanita yang paling cantik di surga. Yang akan mendapatkan Ainul Mardiyah adalah orang-orang yang tertentu, yaitu orang yang syahid atau orang yang berjihad perang di jalan Allah. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Sehingga waktu zuhur sebentar lagi, sesuai dengan sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang beristirahat di pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang cantiknya berkali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. Ia bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemunya, di sanalah singsananya." Lalu sahabat ini pun pergi ke singsana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu." Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Iya, benar, saya Ainul Mardiyah." Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah. Ia pun akhirnya mati syahid. Di petang hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiyah." Kisah Ainul Mardiyah diceritakan dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridhaan di hati. Tapi wallahu alam, kalaupun kisah ini kurang sahih, sebab ada yang menilai Rasulullah SAW tidak pernah menyebut Ainul Mardiyah sebagai bidadari tercantik di surga, dan tidak ada kisah mengenai sahabat muda yang bermimpi bertemu Ainul Mardiyah. Dalam riwayat sahih Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya istri-istri penduduk surga akan bernyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat merdu yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Sesungguhnya di antara bait-bait syair yang mereka nyanyikan adalah, kami adalah wanita-wanita yang cantik jelita. Kami adalah istri-istri kaum yang mulia yang melihat dengan bola mata yang indah. Kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi yang tak akan mati. Kami adalah wanita-wanita yang senantiasa aman dan tidak merasa takut.
kami adalah wanita yang menetap dan tidak akan berpindah tempat. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Ma'jamul Kabir. Dalam Al-Quran pun tidak pernah disebut mengenai bidadari tercantik, sebab semua bidadari itu cantik dan tak terbantahkan. Tidak ada bidadari paling cantik ataupun tidak ada bidadari yang tidak begitu cantik. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan bahwa bidadari seperti permata yakut dan marjan. Para bidadari surga sungguh baik hati dan rupawan. Bidadari-bidadari itu cantik berseri seperti permata delima dan marjan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 58. Para bidadari surga yang cantik jelita ini tidak pernah keluar dari rumah dan mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka atau penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pun oleh jin. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, niscaya ia akan menerangi langit dan bumi." Hadis riwayat Bukhari. Jadi itulah pembahasan kisah Ainul Mardiyah yang merupakan bidadari paling cantik di surga. Kalau memang pun ada yang mengatakan kisah ini kurang sahih atau bukan, itu semua tergantung kepada diri kita masing-masing mau percaya atau tidak. Dan inilah pembahasan mengenai kisah Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Semoga dari pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.